Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dan salam sukses saya ucapkan buat semuanya. Terima kasih telah mengunjungi channel saya yang berisi video tutorial cara memahami hukum ketenagakerjaan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Bersama saya, Maimun Ridwan Mukaris SH. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas tentang upah pekerja atau buruh dan waktu kerja jilid kedua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum menyimak video tutorial upah pekerja atau buruh dan waktu kerja jilid pertama, saya anjurkan untuk menonton dan menyimaknya, agar memperoleh pemahaman yang utuh dan lengkap tentang upah pekerja atau buruh dan waktu kerja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang telah menonton video tutorial upah pekerja atau buruh dan waktu kerja jilid pertama, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pada video tutorial jilid kedua ini, Bapak, Ibu, dan Saudara akan memperoleh penjelasan dan pemahaman yang komprehensif dan tuntas tentang yang pertama, upah pekerja atau buruh saat tidak masuk kerja. Yang kedua, bentuk dan cara pembayaran upah. Kemudian yang ketiga adalah pemotongan upah yang dibolehkan dan tata caranya. Kemudian yang keempat adalah denda kelambatan pembayaran upah. Sedang yang kelima, Bapak, Ibu, dan Saudara akan memperoleh pemahaman tentang upah pekerja atau buruh pada perusahaan yang mengalami pilot. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai tutorial kali ini dengan mengulas upah pekerja atau buruh pada saat tidak masuk kerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada prinsipnya upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak masuk bekerja dan atau tidak melakukan pekerjaan. Ya, ini prinsip sesuai dengan asas no work no pay. Tidak bekerja maka tidak dibayar. Nah, ketentuan ini ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Prinsip ini bisa disimpangi dan pengusaha tetap harus membayar upah jika pekerja atau buruh yang tidak masuk bekerja dan atau tidak melakukan pekerjaan tersebut disebabkan karena yang pertama adalah berhalangan. Nah, berhalangan ini yang bisa disebabkan karena yang pertama adalah sakit. Jadi pekerja atau buruh yang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka upahnya tetap dibayar. Jadi asas no work no pay itu tidak berlaku. Nah, bagi pekerja atau buruh yang sakit tersebut, untuk 4 bulan pertama, jika dia berturut-turut tidak masuk ya, dari pertama kali sakit sampai kemudian seterusnya belum bisa masuk, sampai 4 bulan ya. 4 bulan pertama sejak sakitnya upah masih dibayar sebesar 100% ya. Itu untuk 4 bulan pertama. Kemudian 4 bulan kedua, setelah 4 bulan pertama tadi ternyata masih sakit dan belum bisa masuk kerja, maka untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah. Sedangkan untuk 4 bulan ketiga, jika masih tetap belum bisa masuk kerja, maka upahnya dibayar sebesar 50% dari upah yang biasa diterima. Nah, untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum sampai ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi setelah 4 tambah 4 tambah 4 yaitu 12 bulan berturut-turut tidak bisa masuk kerja, maka pada bulan ke-13 atau pada setelah
1 tahun dari kelas sakitnya itu, pengusaha bisa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang atau buruh yang sakit tersebut dengan ketentuan sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan, jangka waktu setelah 1 tahun atau 12 bulan sejak sakitnya tersebut hingga PHK dilakukan, upahnya dibayar 25% dari upah yang biasa diterima. Nah, ini kan karena biasanya kadang sebelum dilakukan PHK kan ada proses-prosesnya sehingga perlu waktu ya, perlu waktu. Jadi ketika pada akhir bulan ke-12 dia memang masih belum bisa masuk kerja, maka sehari kemudian setelah itu bisa dilakukan proses ya, dan upahnya dibayar mulai sehari setelah itu dibayar 25%. Nah, sekarang bagaimana jika ada kasus pekerja buruh setelah sembuh masuk kerja kembali kemudian sakit lagi, ya nah? Misalnya setelah 4 bulan sakit, ya 4 bulan sakit kemudian dia masuk kerja, 2 minggu setelah masuk sakit kembali. Apakah upahnya dibayar 100% atau langsung menjadi 75%? Jadi menjadi periode kedua dari sakitnya, periode 4 bulan pertama dari sakitnya. Apakah seperti itu? Nah, ini kasus, ya. Nah, kalau sesuai dengan surat edaran Menaker Trans nomor SE strip 01 strip Men strip 1982 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, maka ketentuan pembayaran upah bertahap berlaku bagi pekerja buruh yang sakit terus-menerus, termasuk yang sakit menahun dan berkepanjangan. Demikian pula apabila pekerja atau buruh yang setelah sakit lama mampu bekerja kembali, ya kan? Setelah sakitnya lama itu, terus dia masih mampu bekerja kembali, tetapi dalam waktu 4 minggu setelah dia masuk, dia sakit lagi. Jadi masuknya cuma 4 minggu, jadi sakit lagi. Nah, ini bagaimana? Nah, sebagai contoh misalnya, pekerja atau buruh yang setelah 4 bulan pertama sakit dan berhak atas upah 100%, masuk kerja kembali namun kurang dari 4 minggu setelah masuk kerja tersebut, pekerja tersebut mengalami sakit kembali dengan penyakit yang sama atau komplikasi yang ditimbulkannya, maka pekerja atau buruh tersebut berhak mendapat upah sebesar 75% dari komponen upah tetap yang biasa dia terima untuk 4 bulan berikutnya. Jadi, ya, kalau setelah 4 bulan dia sakit, kemudian masuk kerja kembali, ya kan? Ya, kalau kurang dari 4 minggu, sekali lagi kurang dari 4 minggu, dia sakit lagi, maka terhadap upahnya dikenakan pemotongan sebesar 25%. Jadi hanya diberikan 75%. Ini artinya berarti melanjutkan periode 4 bulan yang kedua. Dengan catatan sakit kembalinya itu kurang dari 4 minggu setelah dia masuk kerja. Nah, kemudian apabila jatuh sakitnya kembali pekerja atau buruh tersebut dengan penyakit yang sama atau komplikasi yang ditimbulkannya tersebut terjadi setelah pekerja atau buruh masuk kerja kembali selama 4 minggu atau lebih, ya. Jadi patokannya 4 minggu. Ya, 4 minggu atau lebih, maka pekerja atau buruh tadi berhak atas upah 100% selama 4 bulan pertama kembali. Jadi patokannya 4 minggu, kalau di bawah 4 minggu langsung pada periode 4 bulan kedua. Kalau 4 minggu atau lebih, ya, maka dia kembali lagi ke periode 4 bulan pertama.
Jadi upahnya masih tetap dibayar 100%. Nah, kemudian bulan yang dipakai untuk menghitung jangka waktu sakit adalah bulan atau waktu saat pekerja atau buruh sakit, bukan bulan dalam arti kalender. Kemudian apabila selama jangka waktu sakit tersebut, sakit berkepanjangan tersebut, timbul hak cuti, maka pada hari-hari cuti tersebut, upah pekerja atau buruh dibayar 100%. Jadi ini maksudnya untuk menghitung jangka waktu sakitnya tersebut, misalnya sakitnya bulan Februari, bukan berarti dihitung dari tanggal 1 Februari, tapi tanggal berapa dia mulai sakit. Misalnya tanggal sakitnya 15 Februari, maka 1 bulannya kemudian itu berarti dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret, itu baru 1 bulan. Kemudian Maret 1 bulan, April 2 bulan, ya kan? Mei 3 bulan, Juni 4 bulan. Tanggal 14 Juni itu baru periode sakit yang 4 bulan pertama dibayar 100%. Kemudian setelah itu mulai tanggal 15 Juni dan seterusnya sampai 4 bulan kemudian ya itu dibayar 75%, ya kan? Tadi 4 bulan pertama 100%, terus 4 bulan kedua adalah 75%. Nah, kemudian seandainya pas di jangka waktu bulan ke 4 bulan kedua atau 4 bulan ketiga itu timbul hak cuti, maka hak cutinya itu dibayar 100%. Artinya hak cutinya tetap tidak mengikuti upah buruh atau upah pekerja yang sakit tersebut ketika sudah dipotong. Pada saat upahnya cuma 50%, bukan berarti hak cutinya juga menjadi 50% kalau diuangkan. Jadi hak cutinya tetap. Kemudian berhalangan berikutnya ya, tadi berhalangan yang pertama adalah sakit. Yang kedua adalah pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Nah, ini juga boleh tidak masuk kerja ya dengan tetap menerima upah maksimal 2 hari. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk ini saya tidak tulis dengan warna pada hurufnya itu warna putih seperti yang lain, ya kan? Karena ini ada apa namanya sanksinya. Jadi biar kita bisa membedakan ya. Tadi waktu sakit itu juga saya kasih warna yang sama ya, coklat agak putih ini ya. Terus ini yang buruh perempuan sakit pada hari pertama haid juga warnanya coklat agak putih. Kemudian yang ketiga, pekerja buruh menikah dibayar untuk selama 3 hari kerja. Berikutnya adalah kalau menikahkan anaknya, ya pekerja buruh tersebut berhak dia tidak masuk kerja tetap dibayar selama 2 hari kerja. Kemudian mengkhitankan anaknya dibayar selama 2 hari kerja. Membaptiskan anaknya dibayar selama 2 hari kerja juga. Kemudian kalau istrinya melahirkan, ini istri ya, istrinya pekerja buruh ya. Istri melahirkan atau keguguran kandungan dibayar juga selama 2 hari kerja. Kemudian kalau suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan atau menantu meninggal dunia, maka dibayar 2 hari kerja. Nah, anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud huruf H, ya, yang tadi itu atasnya, yang tinggal dalam satu rumah meninggal dunia, maka buruh tersebut boleh tidak masuk kerja dengan tetap dibayar selama 1 hari kerja. Nah, ini menurut ketentuan pasal 186 ada sanksinya. Jadi kalau pengusaha tidak memberikan haknya pekerja buruh yang sedang berhalangan ini, ya,
Jadi dia tidak masuk kerja tetap dibayar, tapi oleh pengusaha tidak diberikan, maka pengusaha tersebut bisa dikenain sanksi berupa sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah ya. Kalau di hukum ketenagakerjaan itu kalau sanksi pidananya minimal 1 bulan, berarti sanksi dendanya juga dan atau denda itu 10 juta. Tapi kalau 1 tahun 100 juta. Biasanya seperti itu ya. Selanjutnya, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. Jadi kalau tadi berhalangan itu sakit, berhalangan itu juga menikahkan anaknya atau istrinya melahirkan, itu kan berhalangan namanya. Tapi kalau ini tidak berhalangan, tapi karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. Nah, ini boleh dia melakukan itu dengan tetap dibayar upahnya, yaitu yang pertama menjalankan kewajiban terhadap negara. Jadi kalau buruh itu menjalankan kewajiban terhadap negara, maka dia bisa tidak usah masuk kerja, boleh tidak masuk kerja dengan tetap dibayar upahnya. Menjalankan kewajiban negara itu apa? Ya kalau dia umpamanya menjadi panitia pemilihan umum, baik itu pemilu legislatif maupun eksekutif, ya dia kan berarti kan sibuk di luar untuk beberapa saat menjelang dan sesudah pemilu tersebut. Maka dia bisa tidak masuk ya dengan tetap dibayar upah. Misalnya lagi kalau umpamanya menjadi atlet. Nah, menjadi atlet karena dia berprestasi menjadi atlet, kemudian diminta untuk ikut event olahraga mewakili negara, misalnya di Asian Games atau di SEA Games atau bahkan Olimpiade yang kebetulan juga diselenggarakannya di luar negeri untuk beberapa lama, maka dia bisa meninggalkan pekerjaannya untuk melakukan kewajiban terhadap negara tersebut dan tetap menerima upah, ya kan? Ada lagi misalnya pekerja atau buruh tersebut menjadi sukarelawan di Badan Penanggulangan Bencana, ya kemudian ada bencana alam, kemudian dia diminta untuk ikut membantu dalam rehabilitasi, maka itu bisa, ya dia tidak masuk kerja dengan tetap menerima upah dengan syarat dan atau ketentuan. Yang pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha. Jadi kalau memang mau ikut Olimpiade, ya pasti ada suratnya dari pemerintah dalam hal ini yang membidangi masalah olahraga yang mengirimkan atlet tersebut. Ya, umpamanya ikut sepak bola, ya pasti dari PSSI ada suratnya untuk izin tertulisnya itu kepada pengusaha. Yang kedua, paling lama dilakukan selama 1 tahun. Dan bila penghasilan yang diberikan oleh negara kurang dari besarnya upah yang biasa diterima pekerja atau buruh, maka pengusaha wajib membayar kekurangannya. Kalau pekerja atau buruh tersebut dia mendapat penghasilan, ya kan, misalnya dari penghasilan tersebut, kalau upah misalnya 1 bulan dia terima 100 juta dari pengusaha, kemudian waktu dia menjalankan kewajiban terhadap negara ini dia menerima penghasilan umpamanya 50 juta, maka upah yang dibayar ke pekerja atau buruh tadi tidak 100 juta lagi, tapi bisa dikurangkan. Jadi pengusaha hanya membayar kekurangannya saja, ya kan, dari upah yang biasa diterima. Jadi hanya membayar 50 juta. Yang 50 jutanya sudah dibayar oleh negara, ya kan. Nah, jika penghasilan yang diberikan oleh negara sama atau lebih besar dari upah yang biasa diterima oleh pekerja atau
buruh, maka pengusaha tidak wajib membayar upah. Ya, jadi kalau misalnya upahnya 100 juta, kemudian waktu menjalankan kewajiban terhadap negara, pekerja atau buruh tersebut menerima penghasilan 100 juta juga, atau mungkin 150 juta, maka pengusaha tidak perlu membayar upah. Nah, berikutnya, yang kedua adalah pekerja atau buruh menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya. Melaksanakan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya ini hanya boleh dilakukan sekali selama pekerja atau buruh bekerja di perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan yang sama. Contohnya misalnya naik haji, ya. Begitu dia berangkat haji, ya, kemudian pulang setelah itu, ya kan, masih di perusahaan yang sama, tahun berikutnya dia kalau masih di perusahaan yang sama mau naik haji lagi, ketentuan ini tidak berlaku, ya kan. Tapi kalau dia sudah pindah perusahaan, kemudian dia bisa naik haji lagi, maka bisa diberikan. Tapi sepertinya naik hajinya kan susah, karena kuotanya kan harus antri. Ya. Selanjutnya adalah melaksanakan tugas serikat pekerja, serikat buruh atas persetujuan pengusaha dan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan tertulis. Ya kan? Jadi kalau pekerja atau buruh tersebut melakukan aktivitas serikat pekerja atau serikat buruh, ya, dengan dibuktikan adanya pemberitahuan tertulis kepada pengusaha, maka dia dapat dispensasi untuk tidak masuk kerja, tetap menerima upah. Selanjutnya adalah melaksanakan tugas pendidikan dan atau pelatihan dari perusahaan. Jadi kalau sedang melaksanakan tugas pendidikan atau pelatihan kan berarti dia tidak bekerja, tidak melaksanakan tugas sehari-hari, maka dia boleh dan tetap menerima upah. Nah, ketentuan ini ada di pasal 40 ayat 4, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020. Nah, ini yang coklat-coklat muda ini karena ada sanksi pidananya, ya. Selanjutnya, pekerja atau buruh tidak dapat masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan hak waktu istirahat atau cuti, ya. Pekerja atau buruh menjalankan hak istirahat mingguan, ya. Hak istirahat mingguan. Jadi seminggu sekali pekerja atau buruh tersebut berhak atas istirahat mingguan. Bagi perusahaan yang menerapkan sistem waktu kerja 5 hari dalam 1 minggu, berarti pekerja atau buruh tersebut mempunyai hak istirahat mingguan selama 2 hari dalam 1 minggu. Tetapi bagi perusahaan yang menerapkan sistem waktu kerja 6 hari dalam 1 minggu, berarti istirahatnya dalam 1 minggu itu 1 hari. Nah, ketentuan ini ada di pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang waktu kerja. Kemudian pekerja atau buruh menjalankan cuti tahunan, ya. Cuti tahunan ini diberikan paling sedikit 12 bulan hari kerja setelah pekerja atau buruh tersebut bekerja secara terus-menerus selama 12 bulan di perusahaan bersangkutan. Jadi setelah ada masa kerjanya 12 bulan secara terus-menerus, dia berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja. Kemudian istirahat panjang, ya. Buruh yang menjalankan istirahat panjang juga upahnya tetap dibayar. Jadi istirahat panjang ini hanya untuk perusahaan tertentu yang telah mampu memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Jadi tidak semua perusahaan menjalankan. Ketentuan ini ada di pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, junto pasal 40 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, istirahat sebelum dan sudah melahirkan. Jadi yang berikutnya, yang keempat adalah buruh tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak dapat masuk kerja karena istirahat sebelum dan sesudah melahirkan. Ya. Istirahat diberikan selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dari dokter kandungan atau bidan. Jadi ini istirahatnya diberikan totalnya selama 3 bulan. 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Ya, itu nanti dihitung dulu sama dokter kandungan atau bidan kira-kira kapan melahirkannya. Nah, itu kan bisa diperkirakan ya. Nah, kemudian biasanya dalam praktek pekerja atau buruh ini yang mau melahirkan dia mengambil hak istirahatnya itu biasanya 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 2,5 bulan setelah melahirkan. Ya, dengan alasan mungkin untuk pemulihan dan untuk perawatan bayi yang dilahirkannya agar masih tetap bisa sehat, ya kan? Untuk demi kesehatan. Selanjutnya, lama istirahat ini dapat diperpanjang. Ya, lama istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Jadi dalam keadaan atau hal-hal tertentu, ya, lama istirahatnya ini dapat diperpanjang dengan alasan kesehatan, ya, tapi harus dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, ya. Nah, ketentuan ini ada di penjelasan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya adalah istirahat karena mengalami keguguran kandungan. Nah, ya, kalau pekerja atau buruh mengalami gugur kandungan, maka dia berhak untuk memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Ya, ini. Nah, setelah keguguran dia memperoleh hak istirahat ini. Ya. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang ada juga yang pekerja atau buruh yang belum kelihatan hamil, tiba-tiba tidak masuk kerja, setelah itu dia memberi surat keterangan kalau dia keguguran. Nah, ini ya kan kadang-kadang menimbulkan pertanyaan akhirnya, langsung minta istirahat 1,5 bulan. Benar apa tidak dia keguguran gitu kan? Hamilnya nggak kelihatan, kadang seperti itu. Nah, jadi menurut saya untuk istirahat karena mengalami keguguran ini perlu di breakdown lagi, perlu dibagi-bagi lagi. Jadi untuk yang kehamilan 1 bulan ya, di bawah 1 bulan maka diberi istirahat 1 minggu, itu cukup ya kan. Tapi kalau kehamilan 1 bulan sampai 3 bulan mungkin 2 minggu ya kan. Kemudian kehamilan 3 bulan sampai 5 bulan diberi istirahat 3 minggu atau 4 minggu gitulah. Dan kehamilan di atas 7 bulan baru diberi hak istirahat 1,5 bulan kalau mengalami keguguran. Nah, ini saya kira penting supaya memang kelihatan kan, kelihatan hamilnya. Jadi kalau keguguran juga ketahuan. Nah, kadang-kadang ada yang mengaku keguguran tapi nggak kelihatan hamilnya. Nah, ini yang masalah di situ. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya saja ya. Nah, ketentuan ini ada di pasal
82 Undang-Undang 13 Nomor 2023, Junto Pasal 40 Ayat 5, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, kalau melanggar ketentuan ini, ya, melanggar hak istirahat tadi, maka pengusaha bisa dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Ya, kalau yang tadi, ya, yang berhalangan tadi, pidananya paling singkat 1 bulan. Kalau ini 1 tahun paling singkatnya, ya kan? Paling singkatnya 1 tahun. Udah pasti itu 1 tahun. Dan dendanya paling sedikit 100 juta. Paling banyaknya 400 juta, ya. Ketentuan ini ada di pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, sekarang kita menginjak pada bentuk dan cara pembayaran upah, ya. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh langsung atau melalui bank pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Jadi, pada saat jatuh tempo, pada waktu yang sudah diperjanjikan, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh tersebut, ya. Bisa langsung diberikan, ya, atau bisa melalui bank, ya kan. Kalau melalui langsung, ya biasanya ya di mana dia terima. Nah, kalau ketentuannya atau yang biasa kita lihat sehari-hari adalah di tempat pekerja atau buruh bekerja, maka di situ dia akan menerima upah, ya kan. Nah, kemudian jika upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja atau buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak. Jadi kalau upahnya dibayar melalui bank, misalnya sudah ditentukan upahnya dibayar setiap akhir bulan, tanggal 30, maka tanggal 30 itu pekerja atau buruh sudah bisa mengambil uangnya lewat ATM, ya kan? Nah, jika pembayaran upah tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pembayaran upah dilakukan di tempat pekerja atau buruh bekerja. Nah, ini sudah. Kemudian upah dapat dibayarkan dengan cara harian. Ya. Tiap hari dia dibayar. Pagi dia bekerja sampai sore, sebelum pulang sore dia ambil upahnya. Bisa seperti itu. Bisa juga secara mingguan, ya. Bisa juga periodenya upah diberikan secara bulanan. Tapi tidak boleh melewati jangka waktu 1 bulan. Jadi maksimal tiap bulan harus diberikan upahnya. Nah, pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan. Jadi, pada saat upah dibayarkan itu harus ada bukti tertulisnya, bukti pembayarannya, ya kan? Perinciannya ada di situ. Atau biasanya orang mengistilahkan dengan slip gaji, padahal itu tidak tepat. Slip upah bisanya, ya kan? Atau struk. Ada yang bilang struk gaji, struk upah. Ya, pokoknya itu bukti tertulis. Di situ sudah ditulis rincian upahnya. Upah pokoknya berapa, upah tunjangan tetapnya berapa, tunjangan tidak tetapnya juga ditulis. Misalnya tunjangan transport, terus tunjangan makan, itu ditulis semuanya. Upah lemburnya itu juga ada. Misalnya lemburnya yang untuk 200% ada 7 jam, ya ditulis 7 kali 200% kali upahnya itu yang per jamnya berapa, ya secara lengkap harus ditulis. Upah harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah dengan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi upah ini harus dibayar dalam bentuk
nominalnya rupiah, ya, dan harus dibayar semuanya, tidak boleh dicicil, ya. Begitu jatuh tempo pembayaran upah, 100% upah harus dibayar. Nah, upah dapat dibayarkan kepada pihak ketiga jika ada surat kuasa dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Jadi kalau ada pihak ketiga yang akan menerima upah, misalnya pekerja atau buruh tersebut tidak bisa menerima upah, ya kan? Misalnya lagi sakit, ya, menyuruh istrinya untuk mengambil upahnya, maka harus dengan surat kuasa, ya, harus dengan surat kuasa. Ini kalau upah diberikan secara langsung, ya kan? Tapi kalau melalui bank kan berarti tidak perlu lagi upah itu diambil oleh pihak ketiga, ya kan? Karena sudah langsung ditransfer ke rekening pekerja atau buruh bersangkutan. Nah, ketentuan ini ada di pasal 53 sampai pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Selanjutnya, pengusaha yang terlambat membayar dan atau tidak membayar upah sesuai dengan waktu yang dijanjikan, maka dapat dikenai denda. Ya. Kalau upahnya terlambat dibayarkan, bisa dikenai denda dengan ketentuan mulai pada hari keempat, ya, mulai pada hari keempat sampai hari ke-8 terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari kelambatan. Ya, 5%-nya ini dari upah yang seharusnya dibayarkan. Jadi kalau upah itu harus dibayar tanggal 1, ya kan? Misalnya ya, contohnya upahnya setiap tanggal 1. Kemudian ternyata tanggal 1 itu belum bisa dibayarkan upahnya, belum ada duitnya. Maka tanggal 1, kemudian tanggal 2, nah, ini mulai hari ke-2, hari ke-1. Ya. Hari pertama ini dibayarkan, kemudian terlambat 1 hari kan berarti tanggal 2-nya terlambat 1 hari. Ya kan? Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 ini berarti terlambat 4 hari, ya kan? Nah, ini mulai tanggal 5 ini kalau masih belum dibayar, maka bisa dikenai denda sebesar 5% dari upah yang harus dibayar, mulai tanggal 5 sampai tanggal 9, ya kan? Karena itu adalah hari ke-8 dari upah terlambat. Tanggal 9 maka didenda seharinya 5%. Jadi totalnya dendanya 20%. Nah, sesudah hari ke-8 ya, apabila upah masih belum dibayar, ya, dikenakan denda kelambatan sebagaimana dimaksud pada huruf A ditambah 1% untuk setiap hari kelambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayar. Jadi kalau setelah hari ke-8 pada hari ke-9, 10 itu masih juga belum dibayar upahnya, maka dendanya menjadi pada hari ke-9 tersebut 5% ditambah 1%. Jadi sudah 26% dari upah yang harus dibayar. Nah, hari berikutnya kalau juga belum ditambah juga 5% ditambah 1%. Ya, jadinya nambah terus. Tetapi dalam 1 bulan tidak boleh lebih dari 50% dendanya. Sesudah sebulan jika masih belum dibayar, dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah. Jadi setelah 1 bulan itu masih belum dibayar, maka dendanya 50% ditambah suku bunga tertinggi dari bank pemerintah. Ya. Nah, pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja atau buruh, ya. Jadi dendanya dibayarkan, upahnya juga tetap dibayarkan utuh. Nah, kemudian pengusaha yang membayar THR-nya terlambat, kan? THR-nya terlambat dibayar kepada pekerja atau buruh, maka dikenai denda sebesar 5% dari THR
yang seharusnya dibayar. Biasanya kalau THR itu 1 minggu ketentuannya sudah harus dibayar, tapi ternyata 1 minggu sebelum Lebaran belum dibayar. Hingga 5 hari sebelum Lebaran baru dibayar, maka bisa dikenai denda 5%. 5% ini dari THR yang harusnya dibayar. Ketentuan ini ada di pasal 61 dan 62 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Sekarang kita menginjak pada ketentuan tentang pemotongan upah, ya. Pemotongan upah oleh pengusaha dapat dilakukan untuk pembayaran. Jadi upahnya itu dipotong. Dipotongnya itu untuk apa? Untuk melakukan pembayaran denda, ya. Pekerja atau buruhnya itu karena melakukan suatu pelanggaran, dia bisa dikenai denda, ya kan? Itu bisa dipotongkan dari upah. Kemudian ganti rugi, ya. Kalau pekerja atau buruhnya pada waktu melakukan tugasnya dia, pekerjaannya dia menyebabkan kerugian bagi pihak lain, bisa dimintai menimbulkan kerugian atau merusakkan barang perusahaan, umpamanya gitu kan, maka dia terhadap kerugian yang ditimbulkannya tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi yang dipotongkan dari upah, ya. Misalnya ini sopir perusahaan yang tidak hati-hati pada waktu mengendarai kendaraan, kemudian terjadi kecelakaan dan mobilnya rusak, atau mungkin ada sedikit kerusakan, maka itu dia bisa dikenakan ganti rugi untuk memperbaikinya, ya kan? Perusahaannya memperbaiki, kemudian biayanya nanti dibebankan kepada pekerja atau buruh tersebut, ya, dengan cara memotong upah. Selanjutnya pemotongan upah juga bisa dilakukan untuk pembayaran uang muka upah. Jadi kalau upahnya itu dibayar ada uang mukanya, ada yang dibayar di depan, maka bisa dipotongkan pada pekerja atau buruh saat dia menerima upah. Nah, ketentuan ini tentang pemotongan upah, ya, sebagaimana pada huruf A, huruf B, dan huruf C dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama. Jadi sudah diatur dulu. Setelah diatur baru boleh dilaksanakan, ya. Kemudian pemotongan upah juga bisa dilakukan untuk pembayaran sewa rumah dan atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Jadi kalau pekerja atau buruh tersebut misalnya dia tidak punya rumah, kemudian dia menyewa rumah, terus rumahnya karena dia tidak punya uang, maka disewakan dulu oleh pengusaha, bisa disewakan dulu oleh pengusaha, bisa. Kemudian nanti uang sewa rumahnya ini dipotongkan dari pembayaran upah dengan cara dicicil. Nah, itu bisa, ya. Kemudian juga pemotongan upah ini bisa dilakukan untuk membayar utang atau cicilan utang pekerja dan atau, ya, pemotongan upah ini, ya, yang untuk sewa rumah, untuk kemudian membayar utang atau cicilan utang ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis antara pekerja atau buruh tersebut dengan pengusaha. Jadi harus ada bukti tertulisnya, utangnya itu. Biasanya kan kalau pekerja atau buruh mau utang ke perusahaan dan perusahaannya memberi kebijakan boleh memberikan utang kepada pekerja atau buruh, maka dia mengajukan lewat surat. Di dalam surat permohonan utang itu sudah disebutkan
misalnya pengen utang 10 juta dengan cara membayar cicilannya selama 4 kali 4 bulan upah. Jadi 4 kali berarti 4 bulan dipotong 2,5 juta. Nah, begitu. Biasanya seperti itu. Jadi harus ada tertulisnya. Ya, setelah itu baru dipotongkan. Selanjutnya pemotongan upah bisa dilakukan kalau ada kelebihan pembayaran upah sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu sudah dibayarkan upahnya pada bulan sebelumnya ternyata lebih besar dari yang seharusnya, maka terhadap kelebihan itu bisa dipotongkan pada upah periode bulan berikutnya. Nah, pemotongan upah sebagai yang dimaksud pada huruf F, yaitu kelebihan pembayaran ini, maka bisa dilakukan tanpa persetujuan pekerja atau buruh. Ya. Nah, pekerja buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda apabila secara tegas telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, ya, denda tadi yang dikenakan karena pekerja atau buruh melakukan pelanggaran, maka itu harus diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, ketentuan ini ada di pasal 88 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, junto pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Ya. Keseluruhannya tentang pemotongan upah ini ada di pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Ya, jika denda tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka pengenaan denda mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pekerja atau buruh. Jadi denda tadi yang dipotongkan dari upah itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan perusahaan, tidak boleh masuk ke kas perusahaan, tetapi harus ditampung, ya, kemudian dipergunakan untuk kepentingan pekerja atau buruh. Misalnya untuk menyelenggarakan family gathering, ya. Ini kan untuk kepentingan pekerja atau buruh, ya kan? Untuk piknik bersama dipergunakan di situ, ya boleh itu ya. Tapi kalau untuk kepentingan pengusaha tidak boleh. Nah, ketentuan ini ada di pasal 59 dan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, jumlah keseluruhan pemotongan upah dalam slide tersebut di atas yang tadi saya sebutkan, ya, paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima oleh pekerja atau buruh. Ya. Jadi maksimal pemotongan-pemotongan itu tidak boleh lebih dari 50%. Jadi maksimal aja cuma 50% saja. Jadi umpamanya ini pekerja atau buruh upahnya 100 juta, ya kan? Maka kemudian pajaknya umpamanya pajak yang dibayar, pajak penghasilan 10 juta, maka upah net yang dia terima kan 90 juta. Nah, pemotongan upah tersebut tidak boleh lebih besar atau paling banyak 50% dari 100 juta, bukan dihitung dari 90 juta, ya. Nah, pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa dari pekerja atau buruh, di mana surat kuasa tersebut setiap saat dapat ditarik kembali. Jadi pekerja atau buruh ini boleh dia memberikan kuasa kepada seseorang, ya, untuk menerima sebagian upahnya, kemudian nanti dipotongkan, ya kan. Jadi
Misalnya dia punya utang, kemudian ya waktu waktu minta utang dia berjanji, ya, dia memberikan itu surat kuasa untuk dapat utang. Nah, surat kuasa itu bisa nanti langsung dipotongkan dari upah. Tapi yang seperti ini kebanyakan untuk pihak ketiganya ini kalau yang sifatnya sudah rutin biasanya tanpa surat kuasa. Ya. Jadi misalnya pihak ketiganya adalah koperasi karyawan. Jadi pekerja atau buruh itu setiap bulannya upahnya dipotong untuk koperasi karyawan. Karena ya tiap bulan dia juga mengambil barang-barang dari atau belanja dari koperasi karyawan tersebut, ya kan? Dia membeli beras, membeli minyak goreng, membeli sabun, semuanya itu dari koperasi karyawan. Maka pembayarannya bisa langsung dipotongkan. Ya, biasanya prakteknya ya tanpa surat kuasa. Tapi menurut ketentuan memang harus dengan surat kuasa. Nah, selanjutnya surat kuasa dari pekerja atau buruh dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran oleh pekerja atau buruh terhadap negara. Jadi kalau pemotongan upah tersebut untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pekerja atau buruh terhadap negara, maka tidak perlu surat kuasa. Misalnya untuk bayar pajak, ya pajak penghasilan itu tanpa surat kuasa sudah langsung dipotongkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Kemudian juga sebagai iuran untuk peserta pada badan yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini pemotongan upahnya juga tanpa surat kuasa. Misalnya untuk pembayar iuran jaminan kesehatan dari BPJS atau jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu semuanya tanpa surat kuasa, tapi langsung dipotongkan. Nah, upah untuk perhitungan pajak penghasilan dihitung dari seluruh penghasilan yang diterima oleh pekerja atau buruh dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau untuk pajak penghasilan, ya ini pemotongannya dilakukan berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima oleh pekerja atau buruh, bukan hanya upah saja, ya kan? Tadi di awal-awal tutorial sudah disebutkan penghasilan pekerja atau buruh itu terdiri atas upah dan pendapatan non-upah. Jadi terhadap pendapatan non-upah pun ini juga dikenai pajak penghasilan selain penghasilan berupa upah, kan? Seperti itu. Nah, pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, ya, pada ketentuan di atas, dapat dibebankan kepada pengusaha atau pekerja atau buruh yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, ini hal yang baru. Kalau sebelumnya pajak penghasilan langsung karena ini menjadi kewajiban dari pekerja atau buruh, ya dibebankan pada pekerja atau buruh langsung dipotongkan dari upah. Nah, ini sekarang bisa dibebankan kepada pengusaha kalau pajak penghasilan tersebut, ya. Kalau diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, tapi kalau dibebankan kepada pengusaha nanti bisa dipajakin lagi, ya kan? Pajak itu kan ketentuannya adalah setiap peningkatan kemampuan ekonomi dari warga negara, jadi orang, itu bisa dikenain pajak, ya kan? Setiap peningkatan kemampuan ekonomi. Maka kalau pajak itu dibebankan kepada pengusaha, pajak buruh itunya ya, pajak penghasilan pekerja atau buruh dibebankan kepada pengusaha, kalau itu dikatakan atau termasuk dalam kategori peningkatan kemampuan ekonomi, maka terhadap pajak pekerja atau buruh yang dibayar oleh pengusaha pun bisa dipajaki lagi. Nanti itu bisa dipajaki lagi juga. Jadi pembayaran pajaknya ini kena pajak
Ya, pajaknya, pembayaran pajak ini kenain pajak lagi, nggak selesai-selesai, pengusahanya stres. Nah, ini hal yang baru ini ya. Ketentuannya ada di pasal 64 dan 68 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Ya, selanjutnya, jika perusahaan dinyatakan pilot atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Ya, jadi ini kalau perusahaannya dinyatakan pilot, maka upah yang belum dibayar ini harus didahulukan pembayarannya. Kan biasanya, misalnya, perusahaannya dinyatakan pilot tanggal 20, ya, kemudian upah itu biasanya dibayar tanggal 30, ya kan? Berarti upah dari tanggal sebelum pilot ini, ya kan, ini kan belum dibayarkan. Ya, maka ini harus didahulukan, ya. Karena tanggal 30 dia akan menerima upah, maka ini harus didahulukan, ya. Jadi kalau tanggal 20 dinyatakan pilot, maka tanggal 30-nya sudah harus dibayarkan upahnya, ya. Nah, ketentuan ini ada di pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 junto pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, upah pekerja buruh tersebut didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur. Nah, dengan demikian, pekerja atau buruh tersebut menjadi kreditur preferen, ya, kreditur yang dapat prioritas, gitu kan. Nah, sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan dinyatakan pilot diucapkan merupakan utang harta pilot. Jadi, upah-upah yang belum dibayar, baik sebelum maupun sesudah putusan pilot diucapkan oleh hakim, maka upah tersebut menjadi utang harta pilot, ya. Ketentuan ini ada di pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, jadi seorang IR manager atau ARD manager, kalau orang kita biasa ngomong, atau yang membidangi human capital, selain paham undang-undang ketenaga kerjaan, juga harus paham undang-undang kepailitan, ya. Ini supaya kalau ada hal-hal tentang kepailitan terjadi, maka dia bisa menerapkannya dan bisa siap-siap, ya. Nah, kemudian, ya, tadi upah pekerja tadi didahulukan pembayarannya, jadi menjadi kreditur preferen, ya. Si pekerja atau buruh tersebut menjadi kreditur preferen, ya. Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas, sehingga kreditur preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului berdasarkan sifat piutangnya. Hak istimewa ini diatur dalam pasal 1134 KUH Perdata. Jadi, kreditur preferen ini didahulukan pelunasannya. Jadi, waktu dinyatakan pilot, kemudian harta pilotnya itu kan nanti akan diurus oleh kurator, ya kan. Beberapa tagihan-tagihan dari beberapa kreditur itu kan banyak utang-utangnya gitu kan. Maka ini kalau yang termasuk kategori kreditur preferen itu harus didahulukan pembayarannya, ya.
Ketentuan pasal 1134 KUH Perdata tersebut berbunyi, hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Jadi gadai dan hipotek ini lebih tinggi ya dari hak istimewa, ya kan. Nah, hak lainnya dari pekerja atau buruh didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Ya, kalau ada kreditur yang memegang hak kebendaan, maka juga dia didahulukan. Ya, misalnya bank yang memberikan kredit kepada perusahaan itu kan ya otomatis memegang jaminannya kan. Misalnya jaminannya berupa sertifikat hak guna bangunan atau apa gitu kan ya. Nah, ini harus didahulukan juga ya. Kemudian merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 garis miring PUU strip 9 Romawi 2013 yang berbunyi 1. Pembayaran upah pekerja atau buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah. Ya. Yang kedua, pembayaran hak-hak pekerja buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah kecuali tagihan dari kreditor separatis. Ya, jadi untuk upah ya ini didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk dari kreditor separatis. Ya, tagihan dari hak negara, misalnya pajak yang belum dibayar. Ya, ini kan hak negara ya kan. Ini boleh ya didahulukannya setelah upah ya kan. Kemudian tagihan dari kantor lelang atau badan umum. Ini untuk upah. Tapi untuk hak pekerja atau buruh yang lainnya, ya, selain upah kan ini berarti kan, misalnya pesangon, uang penghargaan masa kerja, ya kan, THR jika THR-nya belum dibayar dan sudah jatuh tempo, itu kan, kemudian apalagi atas cuti, ya ini, ya kan, nah ini, ya, ini kan hak atas buruh yang lainnya, ya, didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah kecuali ya tagihan dari kreditor separatis, ya kan. Nah, karena ada dua ketentuan tersebut, maka terdapat penegasan bahwa pekerja atau buruh merupakan kreditur preferen yang harus didahulukan pelunasan piutangnya atau dalam hal ini adalah upahnya, ya, mendahului hak tagihan atas kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, biaya kurator itu sendiri dan lain-lainnya. Nah, apabila pekerja atau buruh jatuh pailit, jadi buruhnya yang pailit karena mungkin terlilit hutang, ya kan? Maka upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak termasuk dalam kepailitan, kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25% dari upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang harus dibayarkan. Jadi kalau buruhnya dinyatakan pailit oleh hakim, itu upah dan segala pembayaran yang timbul dalam hubungan kerja tidak termasuk yang dipailitkan. Kecuali hakim menetapkan lain. Kalau hakim menetapkan lain, maka itu ketentuannya tidak boleh melebihi dari 25% dari upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tersebut ya.
Jadi maksimal cuma 25% ya yang bisa dipilotkan ya, yang termasuk dalam harta pilot itu cuma 25%. Nah, apabila uang yang disediakan oleh pengusaha untuk membayar upah disita oleh jurusita berdasarkan perintah pengadilan, maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 20% dari jumlah upah yang harus dibayarkan. Jadi, jika pengusaha tersebut sudah mengalokasikan uang untuk membayar upah, ternyata uang yang sudah dialokasikan tersebut akan disita oleh jurusita berdasarkan putusan pengadilan, ya kan? Berdasarkan perintah pengadilan mau disita, maka yang disita tersebut tidak boleh melebihi 20% dari jumlah upah yang harus dibayarkan. Jadi 80% hak buruhnya itu atas upah harus dibayarkan, ya kan? Yang boleh disita cuma 20%. Ketentuan ini ada di pasal 51 dan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Ya, demikian video tutorial ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Ya, kemudian apabila Bapak Ibu memberikan klik, subscribe, like, dan komentar, maka itu sangat bermanfaat bagi saya dalam rangka memperbaiki dan melanjutkan video tutorial yang lain di bidang hukum ketenagakerjaan. Salam dari saya, Maimun Ridwan Mukaris.